Nah, pertama di sini kita harus tahu apa sih pengertian dari Jacobian. Metode Jacobian adalah metode iterasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel. Selanjutnya di sini kita masuk ke konsep dasar dari metode Jacobian. Nah, di mana konsep dasar metode Jacobian adalah metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Metode ini memulai dengan suatu tebakan awal terhadap solusi, kemudian secara berulang memperbarui nilai variabel pada setiap iterasi. Setiap variabel pada iterasi berikutnya dihitung hanya menggunakan nilai variabel dari iterasi sebelumnya, sehingga setiap nilai berubah secara independen dalam proses iterasi. Proses ini diulang hingga nilai solusi mencapai konvergensi, yakni perubahan nilai antara iterasi yang berurutan sangat kecil dan memenuhi batas toleransi yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada rumus dari iterasi metode Jacobian, yang dimana ini rumusnya bisa kita lihat sendiri di sini, dimana dengan keterangan A, I adalah elemen diagonal A pada baris I, kemudian BI ini adalah elemen ke I dari vektor B, kemudian XJ K adalah nilai variabel ke J pada iterasi ke K. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah algoritma dari metode Jacobian. Yang pertama ini ada inisialisasi, yang dimana kita disuruh untuk memilih tebakan awal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini kita akan memisahkan matriks, di mana matriks A menjadi komponen diagonal D dan sisinya R. Kemudian yang ketiga ini formula iterasi, yang dimana kita disuruh untuk dimana kita akan mensubstitusikan ke rumus Jacobian yang tadi yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian di sini yang keempat itu ada iterasi sampai konvergen, yang dimana dilakukan iterasi sampai hasil ditemukan. Selanjutnya di sini agar teman-teman bisa lebih memahami tentang metode Jacobian, alangkah lebih baiknya di sini kita langsung saja ke contoh soalnya, yang dimana di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan, yang dimana di sini terdapat 3 sistem persamaan dengan kita akan menentukan solusinya dengan metode Jacobian hingga iterasi ketiga. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan dengan rumus yang tadi, yaitu rumus metode Jacobian. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian di sini kita pisahkan certain variabel, yang dimana untuk x1, nah di sini kita bisa substitusikan ke nilai x1 nilai dari sistem persamaan yang 3 tadi ke dalam rumus metode Jacobian. Kemudian untuk X2 juga begitu, kita bisa masukkan atau substitusikan ke dalam rumus metode Jacobian. Begitu juga dengan X3. Sehingga iterasi dengan tebakan awal di sini X1 0 sama dengan 0, X2 0 sama dengan 0, X3 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita akan menentukan dengan iterasi yang pertama. Di sini untuk iterasi yang pertama, di mana K itu sama dengan 0, ke K sama dengan 1. Nah, di sini untuk X1-nya, nah di sini kan X1 sebenarnya X1K. Nah, di sini kita substitusikan nilai K dari iterasi pertama ini, kita substitusikan nilai K-nya itu adalah 1. Kemudian 1/10 dikali 9 plus 2. Nah, nolnya ini kita substitusikan nilai K-nya, yaitu 0. Kemudian dikurangi 0. Itu adalah nilainya, sehingga hasil perhitungannya itu adalah 0,9. Begitu juga dengan X2. Kita tinggal substitusikan nilai dari K, yang dimana K-nya itu sama dengan 0 ke K sama dengan 1. Begitu juga dengan X3. Sehingga nilai X1 didapat 0,9, nilai X2 didapat 0,7, dan nilai X3 kita dapat 1,2.
Kemudian untuk iterasi kedua yang dimana K-nya sama dengan 1, ke K sama dengan 2. Nah, untuk X1 di sini tinggal kita substitusikan nilai K-nya yang dimana nilai K-nya itu sama dengan 2. Kemudian 1/10 dikali 9 ditambah 2 dikali 0,7. Nah, nilai dari 0,7 ini kita dapat dari perhitungan dari iterasi pertama, nilai perhitungan dari X2 yang ada di iterasi pertama. Kita masukkan, kemudian dikurangi 1,2. Nah, untuk nilai 1,2 juga didapat dari perhitungan iterasi pertama, yang dimana nilai dari X3 itu sama dengan 1,2, sehingga kita substitusikan ke iterasi kedua. Begitu juga dengan X2. Nah, di sini kita bisa substitusikan nilai K-nya itu 2 sama dengan 1/10. Nah, di sini tinggal kita substitusikan, kita ambil nilai X1 X2-nya itu di iterasi pertama. Begitu juga dengan X2-nya, X3-nya. Nah, sehingga kita dapat nilai dari X2 itu sama dengan 1. Begitu juga dengan X3, tinggal kita substitusikan nilai X1, X2, dan X3-nya itu dari iterasi pertama. Kemudian selanjutnya untuk iterasi ketiga, di mana K sama dengan 2, ke K sama dengan 3. Nah, untuk iterasi ketiga juga sama seperti iterasi pada sebelumnya, yang dimana untuk X1 di sini kita bisa substitusikan nilai K-nya yaitu 3, kemudian 1/10. Nah, sama seperti yang tadi, tapi kalau untuk iterasi kedua ini, untuk iterasi ketiga ini kita substitusikan nilai X2-nya itu kita ambil dari perhitungan yang ada di iterasi kedua, yang dimana untuk nilai X2 dari perhitungan iterasi kedua ini kita dapat nilai X2-nya itu sama dengan 1, sehingga kita bisa substitusikan nilai dari X2 di X1 iterasi ketiga. Di sini kita bisa masukkan nilainya yaitu 1. Nah, untuk selanjutnya di sini 1,18 juga kita dapat dari perhitungan X3 dari iterasi kedua, yang dimana nilai dari X3-nya itu sama dengan 1,18. Sehingga begitu juga dengan X2 dan X3. Caranya sama, tinggal kita substitusikan nilai X1, X2, X3 dari iterasi kedua yang telah kita cari hasilnya sebelumnya. Kemudian jadi kesimpulannya, jadi ditemukan persamaan tersebut pada iterasi ketiga, sehingga ditemukanlah persamaan terdapat di iterasi ketiga, yang dimana X1-nya itu sama dengan 0,982, X2 sama dengan 1,002, dan X3 sama dengan 1,108. Selanjutnya di sini kita masuk ke sintaks. Nah, pertama kita masuk ke aplikasi MATLAB. Kemudian di sini saya sudah membuat sintaks dari metode Jacobian. Di sini tinggal kita klik run. Nah, kemudian di sini kita masukkan ukuran matriksnya, yang dimana ukurannya adalah 3, enter. Kemudian di sini kita masukkan elemen matriks A baris per baris dipisahkan dengan spasi. Di mana baris pertama itu ada 10. Jangan lupa menggunakan kurung siku. Kita masukkan 10 spasi negatif 2 spasi 1. Kemudian tutup kurung siku, enter. Baris kedua gitu juga kita masukkan itu negatif 2 spasi 10 spasi 1. Kemudian untuk baris ketiganya 1
negatif 1, 10. Nah, di sini kita masukkan elemen vektor B, yang dimana elemen vektor B adalah 9, 7, dan 12. Nah, kemudian kita masukkan jumlah iterasi maksimum, yang dimana jumlah iterasinya 3. Kemudian toleransi errornya itu 0,001. Nah, sehingga kita dapatkan untuk nilai X1-nya itu 0,9340, untuk X2-nya 0,7660, untuk X3-nya 1,1840. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode Jacobian, yang dimana untuk kelebihan dari metode Jacobian terdapat 4 kelebihan. Yang pertama, di sini ada konsep sederhana dan mudah diimplementasikan secara algoritma. Kemudian yang kedua itu paralelisasi mudah karena perhitungan setiap variabel dalam iterasinya berjalan independen tanpa bergantung pada hasil iterasi terbaru variabel lain. Kemudian yang ketiga ada cocok untuk matriks yang dominan diagonal, di mana metode ini terjamin konvergen. Yang terakhir, yang keempat itu memberikan solusi aproksimasi yang dapat diperbaiki dengan iterasi berturut-turut hingga mencapai toleransi tertentu. Kemudian di samping kelebihan dari metode Jacobian terdapat juga kekurangan dari metode Jacobian. Di sini terdapat 4 kekurangan juga. Yang pertama itu ada konvergensi cenderung lebih lambat dibandingkan metode lain seperti Gauss-Seidel karena selalu menggunakan nilai pada iterasi sebelumnya, bukan yang baru dihitung. Kemudian yang kedua, tidak cocok untuk semua jenis matriks, terutama yang tidak dominan diagonal karena konvergensi tidak terjamin. Kemudian yang ketiga, membutuhkan banyak iterasi untuk mencapai solusi dengan toleransi kesalahan kecil. Kemudian yang terakhir, pada kasus tertentu iterasi bisa stagnan atau divergen jika kondisi matriks tidak sesuai. Jika tidak ada